Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 8 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi di sini ada nggak yang open posisi buy seperti yang saya buat kemarin pagi, siang ya, sesuai analisa kemarin. Jadi kemarin yang saya analisakan adalah jika harga itu kemungkinan bisa bergerak naik ya. Bergerak naik, tapi ingat bergerak naiknya itu tertahan karena di sini ada satu yang namanya struktur area supply kecil ya. Di sini kemarin kan pasti teman-teman sudah ingat ya, di sini ada struktur area supply kecil yang dimana kalau dilihat ya, yang dimana kalau dilihat ini saya hapus deh. Ini kalau dilihat harga supply-nya ini masuk ke sini ya kan. Ketika harga masuk ke sini dan harga kemudian turun, nah pantulannya ini ternyata tidak mampu melewati harga 19.15. Yang ada harga sekarang melonjak naik ya. Walaupun itu kemarin secara berita dari segi USD ya, dari segi USD itu kita melihat dari unemployment claim itu hasilnya positif banget ya, dari 229.000 diperkirakan naik ke 232, ternyata drop menjadi 216.000. Jadi sebenarnya kemarin itu bagus untuk USD, oleh karena itu kalau kita lihat harga daripada XAU itu sempat turun drastis ya kan di jam 9 ini 30 menit ya. Nah, di sini satu candle yang ini ya. Satu candle yang ini saya hapus dulu. Nah, yang ini satu candlenya ini di jam 20.30 ya kan. Inilah yang menyebabkan berita ini ya. Berita ini yang menyebabkan pergerakan XAU seperti ini. Dia dibanting turun ke bawah, kemudian dibawa naik. Tapi setelah itu harga dibuat turun lagi dan setelah itu bergerak sideways. Bayangkan jika ini hasilnya merah ya. Ini kan ini hanya di bayangin aja ya. Bayangkan jika ini hasilnya 235.000 misalnya, atau 240.000. Berarti kan di sini hasilnya merah. Maka kemarin kemungkinan kita pasti sudah melewati 1925 dengan pasti, sangat pasti ya. Sangat pasti banget, saya bisa yakin itu pasti di atas 1925 dan kemarin kita pasti sudah kena take profit. Ya, tapi permasalahannya kemarin harga itu bolak-balik di sini aja ya. Harga itu bolak-balik di sini aja, dia tuh nggak lebih dari 1925, dia naik sampai ke sini kemudian turun dan sekarang harga sudah naik lagi. Jadi kalau dilihat 1:1-nya sebenarnya teman-teman itu yang sempat ambil buy di 1916 ya kan. Jika ada yang ambil buy di 1916 atau enggak di 1917 deh ya. Ini saya naikkan ke 1917 ya, di sini dah anggap ya 1917. 1917,50. 1:1-nya itu sebenarnya di 1924 ya. 1924. Ini harga sudah kena sebenarnya kemarin tadi ya. Beberapa menit yang lalu sebelum saya bikin. Nah, di sini ya sudah kena lah sebanyak 70 pip. It's okay lah ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang sudah ambil posisi buy pasti sudah kena take profit nih sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pasang buy pada saat harga bergerak naik lalu pasang SL plus atau nggak pasang BEP, itu juga sudah kesabet ya. Ini juga kesabet akibat satu candle panjang ini. Pasti teman-teman sudah kena SL plus atau antara BEP. Tapi yang masih hold sampai pagi hari ini, karena video saya buat ya, itu pasti teman-teman sudah running profit. Jadi kalau yang masih hold ya diperkirakan aja, karena sekali lagi sekarang hari Jumat ya kan. Sekarang hari Jumat, lalu juga sekarang berita dari segi USD tidak ada yang terlalu kuat ya. Jadi kalau bisa di hari Jumat itu teman-teman close posisinya di sore hari atau ya di jam 6 jam 7 itu close posisi itu it's okay lah ya. Ya antara dia bisa break 1925 atau tidak. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang sudah ambil posisi buy itu pasti sudah profit. Nah, bagi yang belum sempat open posisi buy sekarang, apakah bisa open posisi hari ini? Kalau saya lihat untuk hari ini kecenderungannya agak sulit untuk open ya. Karena mengapa?
Karena supply terdekat ini sudah dimakan ya. Ini supply terdekat ini sudah dimakan dan pantulan dari area supply ini ternyata tidak membuat 19.15 itu break. Yang ada harga itu cuma turun sedikit dan sekarang harga bergerak naik. Maka kecenderungannya itu harga kemungkinan bisa naik melewati 19.25. Lalu apakah kita bisa buy ketika sampai di 19.25? Mungkin lebih tepatnya ketika breakout 19.25. Well, kalau teman-teman mau ambil posisi buy di sana, it's okay ya. Tapi permasalahannya nanti adalah stop lossnya mau taruh di mana ya. Karena per sekarang video saya buat ini swing terakhir daripada dia bisa kemungkinan break 19.25 adalah di sini ya, di 19.15. Jadi misalnya harga itu per lagi 2 jam atau nggak lagi beberapa jam kemudian harga itu break ya, break 19.25 sampai di 19.30 misalnya. Dan sampai 19.30 harga itu tidak melakukan retracement ya. Tidak melakukan retracement, yang ada harga membuat base kemudian dan naik, ya sudah berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk open posisi. Terkecuali naiknya itu pelan-pelan ya. Dia naiknya pelan-pelan seperti ini, dia break, turun lagi, kemudian dia break dengan pasti. Nah, seperti ini. Ketika break nanti di sini ya. Ini contoh ya. Ini ketika dia break di sini, ya break di atas 19.25, nah stop loss taruh di bawah swingnya, take profit bisa di 19.35 seperti ini. Ya, itu sekali lagi tergantung di mana swingnya nanti. Karena sekarang swingnya belum ada, jadi belum saya bisa taruh untuk Excel stop lossnya di mana. Kecuali nanti jika teman-teman melihat beberapa jam kemudian terdapat swing yang bisa break 19.25, ya itu bisa dipastikan itu bisa menjadi spot stop loss untuk teman-teman nanti. Karena kalau kita lihat juga di candle daily ya, akhirnya kemarin kita ditutup dengan candle bullish setelah 1 2 3 4 5. Setelah 1 minggu kita ditutup dengan candle bearish ya. Akhirnya di hari Kamis kemarin kita ada candle hijau di sini ya. Pas banget mantul di 19.15. Dan sekarang apakah kita bisa ambil kesimpulan harga ini kemungkinan bisa bergerak naik cukup tinggi? Well, bisa saja. Sekali lagi, jika area 19.25 itu bisa di break ya. Karena di time frame H4 kita ada yang namanya supply ya kan, di sini supply-nya. Ini supply sudah diambil ya. Supply sudah diambil dan sekarang harga masuk ke area supply lagi. Jadi lebih baik kalau bisa harga itu sekalian break supply, berarti kan sampai 19.30 tuh. Pasti banget dia break 19.25. Nah, ketika dia retrace ke bawah, itu bisa menjadi target teman-teman untuk bisa sampai di 19.35 nanti. Jadi untuk hari ini teman-teman yang belum sempat open kemarin, atau enggak yang teman-teman kemarin opennya kena SL ataupun kena BEP gara-gara kesabet berita kemarin ya kan, berita yang di sini. Untuk hari ini yang ingin open baru, saya rasa tunggu ya, Karena untuk hari ini saya rasa kecenderungannya XAU itu bisa lumayan bergerak naik, tapi kayaknya agak sulit sampai 19.35 untuk hari ini ya. Dan saya rasa mentok sampai di 19.30 atau mentok sampai 19.28, bergerak zigzag setelah itu. Ya, terkecuali memang ada dorongan dari market untuk bisa membuat lebih tinggi, itu it's okay. Itu lebih good, lebih bagus ya. Jadi saya rasa untuk hari ini kita wait and see dulu untuk yang ingin open baru. Jangan terlalu gegabah dulu, sabar aja. Untuk teman-teman yang sudah open posisi kemarin dan yang sekarang masih hold floating ya, sekarang pasti sudah floating plus. Ya silahkan mau keluar setengah, mau SL-nya digeser boleh, mau apapun terserah ya. Pokoknya sekarang teman-teman itu sudah merasakan floating profit. Mau keluar silahkan, mau SL plus silahkan, mau set BEP silahkan, mau keluar setengah silahkan, mau keluar semua pun dipersilahkan ya. Yang penting teman-teman sudah merasakan profitnya. Berarti kalau kita recap sedikit, berarti dari hari Senin ya, kemarin kan dari hari Jumat minggu lalu kita nggak ada. Ini kita recap sedikit ya sebelum saya tutup. Dari hari Senin ya, dari hari Senin saya buat analisa
Hari Senin saya buat analisa itu di mana kemungkinan harga itu bisa break di bawah 1935 ya kan, yang dimana ini adalah area support. Dan ternyata harga itu belum break sama sekali sampai saya buat video selanjutnya ya. Sampai akhirnya saya buat video baru di hari Selasa, itu baru kita bisa ambil posisi sell ya. Berarti dari open hari Selasa kita itu sudah mendapatkan profit yang sangat luar biasa ya. Kalau kita recap lagi, jika teman-teman yang open sell di 1934, stop loss kemarin saya sarankan taruh di 1940 kayaknya ya, atau di 19 berapa ya, saya lupa nih, 1940 kayaknya. Take profitnya kan saya bilang taruh di 1925. Tapi misalnya jika teman-teman ada yang taruh profitnya di bawah 1920, itu teman-teman sudah profit sebanyak 183 pip ya. Sudah 183 pip. Itu di hari Selasa aja. Hari Selasa teman-teman tahan floatingnya dan close di hari Rabu pagi ya, Rabu pagi. Dan untuk analisa hari Rabu pagi kita nggak ada analisa yang sangat bisa kita buat untuk buy ya. Untuk di hari Kamis baru di sini saya sarankan untuk ambil posisi buy seperti yang kemarin ya kan. Ambil posisi buy kemarin untuk target di 1935 maksimal ya. Maksimal 1935, stop loss di 1910. Dan harga sekarang sudah running profit sebanyak kemarin maksimal itu 65 pip. Jadi kalau di jumlah floating profit ataupun jumlah maksimal profit yang sudah kita bisa ambil selama 1 minggu ini 184 ditambah 65 itu berapa ya? 84 tambah 65, 5 tambah 4 9, 6 tambah 8 14, berarti 2 4 9 ya, 249 pip dalam 1 minggu ya. Bagi teman-teman yang open berarti sudah profit sebanyak 249 pip di XAUUSD pada minggu ini ya. Dari hari, berarti minggu ini kita cuma ada 2 open, dari hari Selasa 1 dan hari Kamis 1, dengan total profit yaitu sebanyak 269 pip ya. Jadi minggu ini kita take profit semua, lebih tepatnya sesuai target ya. Turun, harga naik, harga bergerak naik. Dan teman-teman yang open pasti sudah ya bersyukur lah ya, seberapapun teman-teman mendapatkan profitnya, walaupun tidak begitu banyak, yang penting teman-teman ingat bersyukur, karena sekali lagi tidak ada salahnya kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan juga pada minggu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini selama 1 minggu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.